Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdul Rahim, NIM 04941463, mengerjakan tugas praktek teknologi komunikasi dan informasi. Sekarang tugas 1. Menurut tugas 1, peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu yang pertama adalah kabel UTP sebanyak dua kabel, kurang lebih panjangnya 1 meter. Yang kedua itu ada tang krimping. Kalau yang di bawah ini sama, ada tang krimping, 2 cadangan saja satunya. Setelah itu ada switch atau hub. Switch atau hub itu yang ini. Di sini ada 5 port. Nah, switch hubnya 5 port. Habis itu ini adaptornya atau casannya. Nah, oke, lanjut ke barang yang ketiga sesuai dengan materi itu. Yang ini yang keempat maksud saya tadi itu wifi router, jenisnya mikrotik. Dia juga punya port 4. Di sini wifi routernya. Lalu ada 2 buah unit komputer. Nah, komputernya nanti akan saya tampilkan. Ini adalah alat tambahan untuk mengetes kabel jaringannya, untuk membuktikan bahwa berhasil digunakannya. Dan ini adalah konektor atau RJ45 untuk menyambungkan kabelnya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel. Untuk pemasangan kabel itu ada 2 tipe, satu crossover dan satu strike through. Nah, oke, kita bereskan dulu barang-barang di sini supaya nyaman untuk pembuatan kabelnya. Pertama, kita buat kabel dengan tipe crossover dulu, karena sesuai modulnya, yaitu menyambungkan komputer dengan crossover atau langsung tanpa switch. Oke, setelah terpotong, kita rapikan kabelnya. Nah, jika kabelnya sudah rapi, kita susun warnanya. Untuk yang pertama itu pakai yang di sisi putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini sisi pertama. Untuk yang crossover itu nanti beda, satu sisi, yang satunya nanti beda. Cuman kita susun yang sisi sebelahnya dulu. Kita rapikan kabelnya, kita cek warnanya. Kalau sudah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau sudah, kabelnya kita rapikan, kita potong dikit aja supaya kabelnya nanti rapi dan masuk sama ke konektornya. Ini konektornya. Oke, kita pasang, kita sesuaikan dulu warnanya. Oke, kalau sudah terlihat putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, kalau sudah sesuai, baru
kabelnya karena dikerimping. Kalau sudah masuk gini, kita rapikan dulu ya, baru kita kerimping. Kita dorong sedikit di sininya, baru kita kerimping sampai ada bunyinya klik. Oke, kita kerimping 2 kali pakai yang lebih baru. Coba kita tes lagi. Oke, satu kabel sudah selesai ini. Yang ini kita matikan dulu. Nanti kita tes lagi nih di komputer yang 2 yang akan disediakan untuk ngetes jaringannya. Oke, kita simpan dulu kabel yang ini. Kita simpan. Lalu kita bikin satu lagi yang tipenya strike truk ya. Nah, di sini kita bikin strike truk itu sisinya sama, antar sisi ke sisi itu sama. Oke, kita rapikan dulu bekas-bekas kabel yang berserakan tadi. Oke, kita kupas lagi kabelnya. Kita periksa apakah misalnya di sini ada kabel yang terluka, atau misalkan terluka kita potong ulang. Tapi kalau ini sudah, saya rasa sudah aman. Tidak bisa fokus ntar ya. Oke, setelah itu nah, kita rapikan kembali kabelnya. Ini kita potong dulu. Oke, kita rapikan kabelnya ini. Kalau ini ujung ke ujungnya sama, tapi kalau ini mulainya dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke, kalau sudah tersusun rapi seperti ini, baru kita rapikan kabelnya. Kabelnya kita rapikan, kita satukan. Nah, kita satukan dulu. Oke, setelah sudah rapi, baru kita potong lurus. Cek warna, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Baru kita pasangin konektornya. Oke, kita sambil dorong biar kabelnya rapi. Oke, kita kerimping dulu. Kalau sudah rapi, kita kerimping 2 kali pakai yang ini ya. Setelah sudah rapi, kita cek, baru kita cek lagi nanti
apakah sudah benar. Ini sama dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, udah benar. Nah, sekarang kedua kabel sudah terpasang dengan baik, tinggal kita memasangkan kabel yang crossover ini ke dua buah komputer secara langsung. Videonya saya hapus dulu. Baik, ini adalah tampilan dua komputer yang sudah disiapkan tadi. Sekarang kita ingin mencoba melakukan pemasangan kabel crossover ini. Kabel crossover tadi apakah bisa terlihat? Ini ujungnya yang putih hijau. Oke, belum fokus. Oke, mungkin sudah terlihat. Nah, ini kita pasangkan ke dua buah komputer ini tanpa switch dan hook. Nah, kita ke belakang sini dulu. Oke, pada bagian sini pasang kabel jaringannya sesuai dengan portnya. Setelah itu pasang satu kabel lagi di sebelahnya. Ini yaitu komputer kedua. Nah, setelah terpasang dengan aman, kita cek konektivitasnya dengan ping. Tapi sebelum itu kita harus setting IP address-nya dulu. Sini saya akan atur IP address-nya. Oke, sebelah sini IP address-nya. Oke, 192.168. Kita ambil contoh 100.1. baru di bawahnya itu subnet masknya diklik, langsung otomatis muncul ya. Setelah muncul kita klik OK dulu. Di sini klik OK lagi. Kita setting yang kedua di komputer sebelahnya. Kita fokuskan dulu. Kita klik properties, habis itu kita setting IP address-nya. Nah, karena yang tadi harus tipe harus sama kelasnya, jadi kita di sini kita samakan kelasnya, tapi IP-nya range-nya berbeda. Titik 100.2. Kalau di sana titik 1, di sini 2, untuk menghindari tabrakan IP address-nya. Oke, baru kita oke-kan. Di sini oke lagi. Nah, untuk mengetesnya itu bisa menggunakan ping di CMD. Caranya kita buka CMD, baru kita ketikkan di sini ping 192.168.100.1. Kenapa jadi 100.1? Karena kita ingin memanggil atau mengetes jaringan komputer yang di sebelah kita ini. Jaringannya tadi 100.1. Oke, kita coba klik enter. Nah, ini sudah berhasil terhubung. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang menggunakan switch atau hubnya. Baik, dilanjutkannya. Nah, sekarang untuk pengetesan menggunakan switch atau hub yang ini tadi, kita memerlukan dua buah kabel jaringan, yaitu kabel yang crossover yang sudah dipasang tadi dan satu kabel strike. Ini sebenarnya kalau dua strike juga bisa, tapi berhubung kita sudah bikin satu crossover satu strike tadi, kita gunakan aja yang ada. Oke, di sini kita cabut dulu, lalu kita pasang ke switchnya. Di sini kita pasang bebas di port berapa, karena fungsi dari switch itu cuma untuk menjembatani saja. Kita pasang aja di sini, lalu yang sebelahnya kita pasang. Kita pasang lagi di sampingnya aja. Nah, sampai keduanya seperti ini. Kalau ada indikator nyala berarti dia kabelnya bisa terhubung atau connect. Tapi kita cek dulu
pada bagian komputernya apakah sudah terhubung menggunakan ping. Oke, ini adalah tampilan di komputernya kembali. Nah, ini saat kita mengetes ping dari komputer 2 ke 1 tadi ya. Sekarang kita coba tes dari komputer 1 ke komputer 2 agar membuktikan bahwa bisa terhubung. Kita ke CMD dulu sebentar, kita besarkan dulu. Nah, di sini kita ketik ping 192.168.100.2. Nah, kenapa jadi 2 sekarang ditulisnya? Karena di sebelah sini tadi IP-nya adalah 2. Kita tes untuk ping. Nah, ini juga berhasil. Kita tadi menggunakan switch ya atau hub di sebelah sini. Nah, ini terhubung keduanya. Oke, sudah terhubung keduanya menggunakan switch atau hub. Setelah itu kita tes yang menggunakan router. Nah, menggunakan router ini tadi. Nanti akan menggunakan, kalau menggunakan router ini yang HP ataupun komputer nanti akan terhubung ya. Nah, itu kita bikin wireless nanti ya.